Menarik, ada Raja Jawa, ada Raja Sunda. Wow, ngomong perusahaan Raja Sunda nih ya. Iya. Jadi memang Dedi ini dipanggil sebagai raja itu udah lama, Ca. Sejak zaman dia menjadi Bupati Purwakarta. Lalu kemudian dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya. Politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi Gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai sampai ke juga Golkar ya. Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Dedi ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi gubernur gitu di 2025 ya menjabat ya. Jadi memang sudah sejak awal dia ya membangun status rajanya ini gitu ya. Dan sebelum menjadi raja tentunya pasti ada gurunya kan dia. Ada mentornya. Dan siapa Cak mentornya, Cak? Ade Komarudin. Senior ya. Senior politikus Golkar senior gitu ya. Memang Ade Komarudin atau Akom itu membawa Deddy Mulyadi ketika dulu Deddy Mulyadi di HMI, Himpunan Mahasiswa HMI Connection ya. HMI Connection. Siap Sama-sama Kanda. dari Purwakarta, Kanda. Yakuza. Kadang dipanggil Raja, kadang dipanggil Kanda. Bukan Yakuza nih. Yakin usaha sampai. Wah, Yakuza tuh di tempat lain. Oh beda server. iya. Jadi oleh Akom ini karena KDM ini dulu sebagai pionir ya HMI cabang Purwakarta gitu ya, dan dia menjadi ketua HMI Purwakarta pertama kali dulu. Ketika dia menjadi ketua HMI Purwakarta itu sekretarisnya adalah yang sekarang menjadi Bupati Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak podcast yang dilakukan oleh media Tempo. Tetapi siapa sangka bahwa isi berita atau cuplikan video yang kita simak ini adalah sebuah kebohongan yang diproduksi oleh media Tempo kepada Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Kang Deddy Mulyadi akhirnya merespon terkait dengan podcast yang dilakukan oleh media Tempo tersebut. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa sama sekali tidak dibenarkan ketika dirinya dipanggil sebagai raja ketika beliau masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta kala itu. Terus terang, saya tidak menyangka kenapa media sebesar Tempo bisa menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita hoax. Tentu kalau saya secara pribadi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh media Tempo ini merupakan bentuk kepanikan, atau bisa juga mereka sedang sakit hati, mungkin karena tidak kebagian jatah. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa anggaran media yang ada di Provinsi Jawa Barat
yang dulunya 50 miliar dipangkas menjadi 3 miliar saja oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Karena terlalu banyak uang 50 miliar itu dipakai untuk anggaran media. Lebih baik uang sebesar itu dipakai untuk keperluan rakyat Jawa Barat. Pemirsa sekalian, menarik ketika Media Tempo berani mengatakan bahwa habis Raja Jawa, terbitlah Raja Sunda. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Itu adalah pemberitaan-pemberitaan yang lagi ramai diperbincangkan oleh warganet hari ini. Tetapi berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ketika beliau mendengar podcast yang dilakukan oleh Media Tempo ini. Dan menurut Kang Deddy Mulyadi sama sekali tidak dibenarkan bahwa dirinya ketika menjadi Bupati Purwakarta itu dipanggil sebagai raja. Inilah cuplikan video selengkapnya. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Pati dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Oke guys, itu adalah komentar singkat atau tanggapan singkat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam menanggapi podcast yang dilakukan oleh Media Tempo yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi dulu ketika menjadi bupati di Purwakarta itu dirinya biasa memanggil para sekdanya dengan Pati atau Mahapati ataupun para kepala dinasnya dengan sebutan Pati atau Mahapati. Sama sekali tidak dibenarkan. Di sini membuktikan kepada kita semua bahwa podcast yang dilakukan oleh Media Tempo itu sesungguhnya mereka sedang menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Sehingga saya secara pribadi sangat menyayangkan ketika media sebesar Tempo itu ternyata mampu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Mampu untuk menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita hoax itu. Sungguh, ini adalah sebuah bentuk kepanikan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Media Tempo kepada dunia. Poin yang kedua, ketika kita menyaksikan pemberitaan bohong ini, di sini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita bahwa ada media-media besar juga yang merasa sakit hati. Ada media-media besar juga yang mungkin merasa kehilangan pundi-pundi rupiah. Atau ini adalah bentuk kepanikan yang diekspresikan oleh Media Tempo tersebut. Kalaupun ini semua tidak benar, berarti ada proposal yang masuk ke Media Tempo untuk memframing, untuk berusaha menjatuhkan karir dan popularitas yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. Berbagai macam isu pasti mereka akan angkat. Berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi pasti akan mereka suarakan. Tetapi harapan saya bahwa media-media besar sekelas Tempo misalnya
berusahalah untuk membawakan pemberitaan-pemberitaan yang objektif, berita-berita yang benar, agar ketika rakyat Indonesia yang mendengar ataupun yang menyimak isi podcast kalian tersebut tidak merasa dibohongi. Saya pikir apa yang dilakukan oleh media Tempo hari ini tidak saja membuat Kang Deddy Mulyadi merasa tidak nyaman, tetapi ada berbagai macam komentar, bahkan diskusi-diskusi ringan yang kita temukan di berbagai platform media sosial yang membahas tentang media Tempo tersebut. Mereka mengatakan bahwa habis Raja Jawa, terbitlah Raja Sunda. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi, dan lain sebagainya. Tetapi patut kita sadari bersama-sama bahwa seorang Mulyono itu sangat jauh berbeda kualitasnya dengan Mulyadi. Seorang Raja Jawa yang kalian sebut itu tidak sama kualitasnya ataupun keberpihakannya dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah putra Sunda itu. Sekali lagi, saya secara pribadi sangat menyayangkan ketika ada media sebesar Tempo yang ikut menyebarkan kebohongan, yang ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan ini menjadi fakta terbaru bahwa media Tempo saat ini sedang sakit hati, atau media Tempo hari ini sedang merasa tidak kebagian jatah oleh Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak lagi komentar-komentar dari netizen yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanggapi soal media Tempo ini. Jadi, sebagaimana kita tahu, belakangan media Tempo ini kerap nyinyir terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi, kita melihat pemberitaan atau tulisan-tulisan yang diangkat oleh media Tempo ini kerap tidak berimbang. Dan bahkan lebih menjurus terhadap serangan pribadi terhadap misalnya Pak Prabowo atau Mas Gibran. Dan belakangan yang menjadi sasaran media Tempo ini adalah Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Apa yang dilakukan oleh media Tempo ini saya anggap sebagai sebuah nyinyiran atau hanya sekelas buzzer politik. Dan patut diduga media Tempo ini sudah berubah menjadi agen proksi asing. Karena kalau saya tidak salah, saham Tempo juga sudah diakuisisi oleh sebagian oleh George Soros. Jadi ada aliran dana kalau tidak salah itu, menurut informasi yang beredar. Karena itu menjadi pertanyaan, apa tujuan sebenarnya media Tempo ini? Benarkah Tempo ini hanya mengangkat berita-berita? Atau ada maksud lain? Karena kalau kita melihat pemberitaan media Tempo ini bukan lagi soal berita, soal apa isinya, tetapi sangat jelas terlihat dari judul saja, habis Mulyono terbitlah Mulyadi misalnya. Ini ada apa sebenarnya? Kalau kemudian Tempo sebagai media nasional menulis hal-hal seperti ini, maka itu akan menimbulkan persepsi publik yang buruk terhadap pemimpin-pemimpin negeri ini. Karena itu saya mempertanyakan nasionalisme media Tempo ini atau orang-orang wartawan Tempo ini. Jangan hanya mencari untung, mencari viral. Berikan kontribusi untuk bangsa ini. Ya. Saya berharap juga rakyat Indonesia tidak lagi termakan oleh provokasi atau apa yang ditulis propaganda, apa yang ditulis oleh media-media Tempo ini. Karena menurut saya ini hanya menimbulkan persepsi yang buruk terhadap pemimpin-pemimpin negeri ini dan juga kegaduhan. Jadi saya kira itu tanggapan saya soal media Tempo ini. Ya. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat. Sekarang ada majalah yang ternama, namanya majalah Tempo, sudah mulai menyenggol-nyenggol KDM. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Jadi disama-samakan dengan Mulyono jilid 2 katanya. Bro, majalah Tempo, ingat lo di atas, ada yang komen, Anda majalah ternama, kami rakyat semua memilih
pemimpin yang bukti bekerja. Tulisan Anda harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat ketika Anda salah. Ingat, Tempo, ingat, Tempo, ingat. Lo bukan majalah kacangan, lo bukan majalah ecek-ecek. Berani berkata di depan rakyat Indonesia seperti ini, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi udah berbakti, udah berbagi kepada warga masyarakat, kaum duafa, kaum masakin. Dari dulu bukan sekarang, bukan pencitraan. Woi, lu jangan ikut-ikutan tolol. Dosa apa Kang DM sama Tempo gara-gara KDM mengefisiensi anggaran media? Nggak begitu dong, jangan disamakan. Kang ini jelas ijazahnya, jelas keluarganya. Mulai muncul. Lur, Tempo lur. Ayo berita di majalah Tempo. Geus mulai ya nya. Kalangan-kalangan tertentu geus mulai ngedek-deknya. Judulnya Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Anjir. Jabah bapak aing gambar nasi gaki deui. Gusti nya. Hatena geus ripuh hate sia nya. Ripuh nya teh ripuh nya. Ya, kieu. Ku aing di bejaannya. Carek saria nya bahwa pejabat anu alus nya, pejabat anu bener nya, pejabat anu bener deket jeung rakyat emang teu meunang nya memvisualkan nya midiokeun pagaweana. Apa mentang-mentang bapak aing nya tina hasil video teh menang duit nya. Apal meureun sia bapak aing mah jelema anu dermawan. Emang kok saria? Menang duit dipake nyandung, menang duit dipake hiburan. Bapak aing mah dibagikan ke masyarakat titik nya. Dibagikan ke masyarakat teu mampu. Tempo atuh. Majalah Tempo. Aing nyaho nya. Arahna kemana? Ayo. Saria nya. Lur. Aya akun deuk lur. Tina rombongan ieu tah nya. Serbu akunna. Akun TikTokna. Omat ulah di follow. Dijieun teu HS ge teu bisa HS nya. Dijieun busiat ngadeg-degnya. Gitu. Terima kasih. Ripuh sia. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya. Berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra dirinya. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan karena saya menggunakan channel akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini terkait dengan media Tempo yang begitu berani
untuk menyebarkan berita bohong terhadap Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Ya, tidak heran bila pada akhirnya kita menyimak komentar dari netizen yang menilai bahwa Media Tempo harus bertanggung jawab dengan ucapan ataupun dengan pemberitaan yang sudah mereka viralkan di media sosial, yang sudah diketahui oleh publik di negara kesatuan Indonesia, mungkin juga orang-orang non-Indonesia yang ada di luar negeri. Di sisi lain, rakyat juga menilai bahwa Media Tempo itu adalah media buzzer. Sekali lagi, Media Tempo itu adalah media buzzer. Saya secara pribadi sih sangat menyayangkan ketika media sekelas Tempo berani-beraninya untuk menyebarkan berita-berita bohong. Dan saya bersyukur ketika apa yang mereka suarakan ini pada akhirnya langsung ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Dirinya adalah pribadi yang tidak anti kritik. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi meminta kepada Media Tempo untuk kembali mewawancarai Kang Deddy Mulyadi agar berita-berita mereka sampaikan itu tidak mengarang, tidak mengada-ada. Sesungguhnya media sekelas Tempo sebelum berita itu diangkat atau dipublish, harus ada langkah yang namanya verifikasi. Tetapi saya tidak menyangka ketika media sebesar Tempo itu juga masih ikut untuk menyebarkan berita-berita bohong ke tengah rakyat Indonesia. Di sini, kalau saya secara pribadi menilai bahwa Media Tempo ini bekerja berdasarkan orderan. Sekali lagi, Media Tempo ini bekerja berdasarkan orderan, tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan hal-hal yang objektif. Tetapi di mana ada proposal masuk, di mana ada suntikan dana, Media Tempo mulai bersuara. Media Tempo mulai menggonggong. Media Tempo mulai nyinyir. Ini yang sangat disayangkan ketika kita melihat pemberitaan yang datang dari Media Tempo yang hari ini menjadi kegaduhan di tengah rakyat Indonesia. Semoga saja ke depan Media Tempo bisa lebih objektif, lebih transparan dalam menyampaikan pemberitaan. Jangan yang benar kita salahkan, lalu yang salah kita benarkan. Media Tempo adalah media pecundang, adalah media pengecut, adalah media yang menyebarkan berita-berita bohong. Dan yang lebih memalukan lagi, ketika narasi yang kalian bangun pada akhirnya dikomentarin langsung oleh pribadi atau oleh objek yang kamu maksud, yakni Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Ayolah, tahu diri dan tahu malu. Angkatlah sebuah pemberitaan yang benar. Jangan kalian mempersembahkan ketololan dan kebodohan kalian kepada kami, rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas dalam bermedia sosial. Mereka tahu untuk membela mana yang benar dan mana yang tidak benar. Media Tempo pada akhirnya hilang respect dari pendukung-pendukung Kang Deddy Mulyadi. Dan yang lebih sakitnya lagi, bahwa Media Tempo ini dijuluki sebagai media buzzer atau buzzer politik karena wartawannya sama sekali tidak berkualitas dan tidak berbobot. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.